Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah kekuatan, kasih, dan disiplin. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita mulai renungan kita. Salah satu mukjizat keselamatan adalah bahwa saat kita beriman kepada Kristus, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, Dia juga memberi kita kekuatan untuk hidup menurut kehendak-Nya bagi kita. Hidup kita dalam Kristus adalah hidup yang dimampukan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ini adalah karunia yang luar biasa, tetapi juga perubahan yang besar. Seringkali dibutuhkan waktu untuk mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Kita mungkin memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang membutuhkan usaha keras untuk mengubahnya, atau pola pikir yang sulit untuk diganti. Syukurlah, Tuhan berjanji untuk hadir bersama kita dan memampukan kita untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Saat Paulus menulis surat kepada muridnya Timotius, ia mendorongnya untuk terus mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Walaupun kita diselamatkan dengan sekejap, dibutuhkan waktu seumur hidup untuk mengembangkan dan mengerjakan karyanya dalam hidup kita. Paulus mengingatkan Timotius bahwa Roh Kudus tidak memberi kita roh ketakutan atau pengecut. Hal tersebut adalah alat yang dipakai iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan.
Sebaliknya Roh Kudus memampukan kita untuk teguh percaya kepadanya. Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk menghidupi tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kekuatan inilah yang perlu kita ingat terus-menerus saat kita menghadapi tantangan. Roh Kudus juga memampukan kita untuk mengasihi sesama. Ada kalanya sulit untuk mengasihi orang lain, terutama mereka yang menyakiti kita. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan dan kasih-Nya, agar kita dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus juga memampukan kita dalam disiplin diri. Kita tidak dapat mengalami perubahan dan pertumbuhan rohani jika kita tidak belajar dan berlatih, tetapi hal tersebut membutuhkan waktu, dedikasi, dan ketekunan. Kita perlu untuk terus konsisten dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk membaca firman Tuhan dan berkomunikasi dengannya. Puji Tuhan, saat kita menjadi milik-Nya, Dia akan menolong kita, Dia akan memberi kita kekuatan, stamina, dan hikmat untuk kita dapat membangun kebiasaan yang menolong kita menjadi semakin serupa Dia. Jadi, luangkanlah waktu hari ini untuk berkomunikasi dengannya. Mintalah Tuhan untuk memampukan kita melalui Roh Kudus untuk memiliki kepercayaan diri, kasih, dan disiplin diri. Renungkan bagaimana Tuhan memimpin kita untuk mengubah cara kita menjalani hidup. Saat kita melakukannya, ingatlah Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan. Dia memenuhi kita dengan kasih karena Dia ingin kita menjalin hubungan dengannya dengan percaya diri. Allah memberikan roh yang membangkitkan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Ketakutan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang selalu menghantui kita. Menghadapi ketakutan ini, Paulus memberikan keyakinan bahwa Allah memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, bukan roh ketakutan. Timotius yang diutus oleh Paulus mengalami situasi yang membuatnya takut. Tidak ada manusia yang tidak memiliki rasa takut. Yesus pun pernah mengalami ketakutan ketika berada di Taman Getsemani. Sebab itu Yesus berkata, "Bapa, kalau boleh biarkan cawan ini lalu daripadaku." Ini kemanusiaan Yesus. Tetapi Dia mengembalikan semua hal itu pada kehendak Bapa di sorga. Inilah yang membuat Yesus menjadi kuat. Setiap manusia memiliki persoalan berbeda yang menimbulkan rasa takut. Ketakutan Timotius berbeda dengan janda di Sarfat. Akibat krisis ekonomi menimbulkan ketakutan kepada janda di Sarfat bahwa sebentar lagi dia akan mati karena bahan makanan yang ada hanya cukup untuk sekali makan. Keberadaan Paulus dalam penjaralah yang menimbulkan rasa takut dan malu dalam diri Timotius. Itu sebabnya Paulus menulis, "Jangan malu karena aku dipenjara karena memberitakan Injil." Paulus juga berkata bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Hal yang sama menjadi janji Tuhan kepada kita. Dia tidak memberikan roh yang membuat kita takut, tetapi spirit yang membuat kita memiliki power yang di dalamnya ada cinta. Cinta saja tidak cukup. Timotius cinta kepada Paulus, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan tugas dari Paulus agar Timotius mengobarkan karunia-karunia yang ada padanya. Ada ketakutan dalam diri Timotius sebagai seorang hamba Tuhan muda, apalagi dia berhadapan dengan jemaat-jemaat dan ajaran sesat yang ada saat itu. Kita pun pasti mengalami hal-hal dalam hidup yang membuat kita takut. Tapi karena anugerah Tuhan, kita masih ada sampai saat ini. Paulus mengingatkan Timotius bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi spirit yang membangkitkan kekuatan cinta. Berapa banyak kita yang tidak memiliki kekuatan cinta? Kita kuat tetapi tidak mempunyai cinta. Kita cinta tetapi tidak kuat untuk mendorong cinta itu menerima perbedaan. Apa yang akan kita peroleh dalam sebuah kekuatan yang di dalamnya ada cinta? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya ada selalu kekuatan pendamping yang menyertai kita, menopang kita,
mensupport kita yang Allah sediakan dari dirinya sendiri bagi kita. Dan itulah kekuatan dahsyat milik Allah yang akan terus melengkapi hidup kita dari hari ke hari. Itulah roh keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan dan permasalahan, kemampuan untuk mencari solusi dari rupa-rupa persoalan hidup, sehingga semuanya dihadapi dengan senyum. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, menyadarkan kita dengan sungguh bahwa roh penakut, roh peragu, roh cepat putus asa dan roh-roh kerdil lainnya, itu bukan yang Tuhan lengkapi dalam hidup kita. Roh dari Tuhan itu roh yang bisa memberi optimisme, sebuah kekuatan yang bisa memulihkan semangat di saat tekanan batin mencekam oleh rupa-rupa soal. Roh dari Tuhan itu roh yang memberi spirit, sehingga tidak ada kenal kata give up atau menyerah. Tetapi, roh yang membangkitkan keberanian, keberanian untuk menjalani hidup dan perjuangan, keberanian untuk menghadapi semua kemungkinan yang terjadi. Keberanian untuk bersaksi kepada dunia ini bahwa kita punya Allah yang berkuasa dan Tuhan perkasa. Roh itu pula yang terus mengasihi kita sehingga kita dimampukan mengasihi sesama. Roh yang sama pula yang memungkinkan kita hidup tertib di dalam dunia yang cenderung tidak tertib ini. Sebab itu, kita tidak perlu terlalu takut berlebihan. Kalau kita sungguh-sungguh yakin bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, mari kita jalani hidup ini dengan tetap tenang, penuh sukacita dan penuh pengharapan kepada Tuhan kita yang baik itu. Karena itu, janganlah takut menghadapi tugas panggilan kita sebab Allah memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Nas hari ini membahas tentang pemberian roh Allah kepada kita. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Ada beberapa alasan mengapa Paulus menekankan pentingnya roh yang diberikan Allah daripada roh ketakutan. Pertama, untuk mengatasi tantangan dalam pelayanan. Timotius adalah seorang pemimpin gereja muda yang menerima banyak tantangan dan tekanan dalam pelayanannya. Paulus ingin memastikan bahwa Timotius tidak terpengaruh oleh ketakutan atau kecemasan yang bisa menghambatnya dalam memenuhi panggilannya. Kedua, untuk memberikan landasan iman Kristen. Ayat tersebut menegaskan prinsip dasar iman Kristen bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan penguasaan diri, bukan ketakutan. Ini memperkuat landasan iman Timotius dan memberinya keyakinan bahwa ia dapat menghadapi segala hal dengan kekuatan dari Allah. Ketiga, karena kebutuhan akan kasih. Paulus juga ingin menekankan pentingnya kasih dalam hidup seorang Kristen. Kasih Tuhan membangkitkan kita untuk mencintai dan melayani sesama dengan tulus, bukan karena ketakutan atau keterpaksaan. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, sumber kekuatan. Ayat ini mengajarkan bahwa sumber kekuatan dan keteguhan dalam hidup orang percaya bukanlah ketakutan, tetapi datang dari Tuhan. Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri kepada mereka yang percaya kepadanya. Ini menunjukkan bahwa iman Kristen memberikan landasan yang kuat untuk mengatasi rasa takut dan kecemasan dalam hidup. Tuhan memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Ini bukanlah kekuatan fisik semata, tetapi kekuatan spiritual yang memungkinkan orang percaya untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan keteguhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita dapat bersandar pada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Kedua, kasih. Salah satu aspek penting dari roh yang diberikan oleh Tuhan adalah kasih. Kasih Tuhan membawa kedamaian dan kehangatan dalam hidup orang percaya.
Kasih tersebut memungkinkan kita untuk mengasihi sesama dan menghadapi hidup dengan sikap yang penuh kasih. Ketiga, penguasaan diri. Selain kekuatan dan kasih, Tuhan juga memberikan penguasaan diri kepada umat-Nya. Ini menekankan pentingnya memiliki kendali atas diri sendiri dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Dengan penguasaan diri, orang percaya dapat mengelola emosi, tindakan, dan pikiran mereka dengan bijaksana. Karena itu, dengan renungan ini, kita dipanggil untuk memperkuat iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Ini juga mengingatkan kita untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai hidup kita, tetapi bersandar pada janji-janji Tuhan yang memberikan kekuatan dan keteguhan dalam setiap situasi. Apa artinya Allah tidak memberikan kita roh ketakutan? Sebelum kematian Paulus menulis surat dorongan dan nasihat kepada Timotius, anak didiknya yang terkasih. Timotius memiliki kepribadian yang pemalu dan merasa tidak nyaman dengan tanggung jawabnya yang berat. Paulus tidak ingin rasa takut menghambat pelayanan Timotius atau karunia dari Tuhan, jadi dia mengatasi roh ketakutan Timotius. Iman Lois dan Eunike yang tulus hidup di dalam Timotius. Motivasi Paulus dalam mengatasi roh ketakutan Timotius bukanlah karena ia meragukan ketulusan iman Timotius. Sebaliknya, ia ingin memulihkan keberanian Timotius. Paulus terus menasihati Timotius untuk mengobarkan karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Karunia-karunia berkembang ketika diserahkan kepada Tuhan, dan mereka membusuk ketika kita membiarkan rasa takut melumpuhkan kita. Ketakutan dapat menghalangi keefektifan karunia, dan Paulus mengatakan bahwa kuasa, kasih, dan pikiran yang sehat akan membantu Timotius berkembang dan bekerja menuju kemuliaan Tuhan. Paulus berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban." Kata Yunani untuk takut dalam ayat ini tidak merujuk kepada rasa takut yang penuh hormat yang sering dikaitkan dengan takut akan Tuhan. Sebaliknya, kata itu merujuk kepada kepengecutan atau sifat takut-takut. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 memberikan contoh jenis rasa takut ini. Seorang tuan mempercayakan emas kepada 3 hambanya sebelum memulai perjalanan, dan hanya 2 dari hamba-hamba itu yang menambah kekayaan tuannya selama ia tidak ada. Hamba yang ketiga takut kepada tuannya dan mengubur emasnya. Tuan itu menanggapi kepengecutan hamba itu dengan mengambil kembali emas itu dan memberikannya kepada hamba yang memiliki emas paling banyak. Roh ketakutan hamba itu menghalangi pengabdiannya yang penuh kepada tuannya dan kemampuannya untuk membuat keputusan yang bijaksana. Dalam konteks 2 Timotius 1 ayat 7, Paulus berbicara tentang rasa takut dalam membagikan Injil di tengah penganiayaan. Keadaan yang menakutkan seputar panggilan Timotius untuk membagikan Injil menambah kecemasan pada kepribadiannya yang sudah pemalu. Paulus menyemangati Timotius dengan mengingatkannya tentang warisan imannya. Neneknya Lois dan ibunya Eunike memberikan contoh kesetiaan yang taat kepada Tuhan sepanjang hidup Timotius. Mereka mungkin mengajarkan kitab suci Yahudi kepadanya dan menunjukkan kepadanya bagaimana menjadi orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Paulus menulis bahwa ketika Paulus mengingatkan Timotius bahwa Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, ia berfokus pada roh yang memberikan kita kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh kekuatan menghasilkan keberanian dan resolusi yang diperlukan untuk menghadapi dan menanggung bahaya dan kesulitan. Roh kasih mendorong pelayanan yang berkorban bagi Allah dan umat manusia. Terakhir, pikiran yang sehat memupuk pengendalian diri, kewaspadaan, dan kebenaran. Paulus tidak ingin rasa takut terhadap manusia atau rasa takut terhadap kematian menghalangi Timotius untuk membagikan Injil.
selama sisa 2 Timotius, Paulus terus mempersiapkan Timotius untuk kehidupan yang berani dan berfokus pada Injil. Kita tidak boleh menyerah pada roh ketakutan. Ketika kita berfokus pada kecemasan kita atau pada kemampuan kita sendiri untuk menaati dan mengikuti Kristus, ketakutan dan rasa malu adalah hasilnya. Menyerahkan diri kepada roh yang memberi kita kekuatan, kasih, dan kewaspadaan akan memfokuskan kembali dan menenangkan kita. Hanya melalui kekuatan Tuhan kita dapat dengan berani, penuh kasih, dan akurat membagikan Injil. Semoga kita tidak pernah membiarkan rasa takut menghalangi kita untuk membagikan Injil, tetapi sebaliknya mengandalkan Tuhan untuk memberi kita keberanian. Mari kita buat ringkasan kitab 2 Timotius yang kita bahas saat ini. Penulis 2 Timotius 1 ayat 1 mengidentifikasi penulis kitab 2 Timotius sebagai Rasul Paulus. Tanggal penulisan, kitab 2 Timotius ditulis sekitar tahun 67 Masehi, sesaat sebelum Rasul Paulus dihukum mati. Tujuan penulisan, di penjara di Roma lagi, Rasul Paulus merasa kesepian dan terabaikan. Paulus menyadari bahwa kehidupan duniawinya kemungkinan akan segera berakhir. Kitab 2 Timotius pada dasarnya adalah kata-kata terakhir Paulus. Paulus melihat melampaui keadaannya sendiri untuk mengungkapkan kepeduliannya terhadap gereja-gereja dan khususnya terhadap Timotius. Paulus ingin menggunakan kata-kata terakhirnya untuk mendorong Timotius dan semua orang percaya lainnya untuk bertekun dalam iman dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Ayat kunci, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban." 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, "Beritakanlah firman, persiapkanlah diri baik atau buruk, untuk mengoreksi, untuk menegur dan untuk menasihati dengan penuh kesabaran dan ketelitian." 2 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Paulus mendorong Timotius untuk tetap bersemangat bagi Kristus dan tetap teguh dalam doktrin yang sehat. Paulus mengingatkan Timotius untuk menghindari kepercayaan dan praktik yang tidak saleh dan menjauhi segala sesuatu yang tidak bermoral. Pada akhir zaman, akan terjadi penganiayaan yang hebat dan kemurtadan dari iman Kristen. Paulus menutup suratnya dengan permohonan yang kuat bagi orang percaya untuk berdiri teguh dalam iman dan menyelesaikan perlombaan dengan kuat. Paulus begitu khawatir untuk memperingatkan Timotius dan orang-orang yang digembalakannya tentang bahaya guru-guru palsu sehingga ia mengutip kisah tentang para ahli sihir Mesir yang menentang Musa. Meskipun nama-nama mereka tidak disebutkan dalam Perjanjian Lama, tradisi mengatakan bahwa orang-orang ini menghasut pembangunan anak lembu emas dan dibunuh bersama para penyembah berhala lainnya. Paulus meramalkan nasib yang sama bagi mereka yang menolak kebenaran Kristus. Kebodohan mereka akhirnya menjadi jelas bagi semua orang. Sangat mudah untuk tersesat dalam kehidupan Kristen. Kita harus tetap fokus pada tujuan kita, jadi beri pahala di surga oleh Yesus Kristus. Kita harus berusaha menghindari doktrin palsu dan praktik yang tidak saleh. Ini hanya dapat dicapai dengan mendasarkan diri pada pengetahuan kita tentang firman Tuhan dan teguh dalam penolakan kita untuk menerima apapun yang tidak alkitabiah.
Peliharalah harta yang indah milik kita. 2 Timotius 1 ayat 14 berkata, peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita, melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nas hari ini membicarakan bagaimana memelihara harta yang indah yang diberikan Tuhan kepada kita. Paulus memberikan nasihat ini sebagai bagian dari dorongan dan instruksi pastoral kepada Timotius dalam pelayanannya. Frasa, harta, dalam konteks ini bisa merujuk pada ajaran-ajaran dan kebenaran iman Kristen, serta panggilan dan pelayanan yang dipercayakan kepada Timotius. Ini adalah warisan rohaniah yang berharga. Harta ini dipercayakan menunjukkan bahwa apa yang dimaksudkan sebagai harta tersebut adalah sesuatu yang diamanahkan atau diberikan oleh Tuhan kepada Timotius. Ini bisa mencakup ajaran-ajaran Kristen, tanggung jawab pelayanan, atau karunia-karunia rohaniah yang diberikan oleh Roh Kudus. Paulus menekankan bahwa pelaksanaan tugas dan pemeliharaan harta rohaniah ini dapat dilakukan karena adanya Roh Kudus yang diam di dalam orang percaya. Roh Kudus membimbing, memberdayakan, dan melengkapi mereka untuk memahami dan memelihara kebenaran serta melaksanakan tugas pelayanan. Jadi, secara umum, ayat ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga dan memelihara warisan rohaniah yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Hal ini dapat mencakup iman, ajaran-ajaran Kristen, pelayanan, dan karunia-karunia rohaniah yang Tuhan percayakan kepada setiap orang percaya. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menawarkan beberapa hal yang perlu direnungkan, yakni: pertama, tanggung jawab terhadap harta rohaniah. Pernyataan ini mengajak orang percaya untuk menyadari dan menghargai harta rohaniah yang telah diberikan oleh Tuhan. Ini bisa mencakup iman, pengetahuan akan firman Tuhan, dan karunia-karunia rohaniah. Oleh karenanya, penting untuk tidak meremehkan atau mengabaikan warisan rohaniah ini, melainkan menjaga dan memeliharanya. Kedua, keberadaan Roh Kudus. Penulis menekankan bahwa kemampuan untuk memelihara harta rohaniah ini datang dari kehadiran Roh Kudus yang diam di dalam kita. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan rohaniah kita tidak sendirian. Roh Kudus hadir untuk membimbing, memampukan, dan memberikan kekuatan dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, kerjasama dengan Roh Kudus. Pernyataan ini juga mencerminkan kolaborasi antara orang percaya dan Roh Kudus. Pemeliharaan harta rohaniah tidak hanya tugas manusia semata, tetapi juga melibatkan kerjasama aktif dengan Roh Kudus. Ini bisa melibatkan doa, ketaatan terhadap panduan Roh Kudus, dan perseptif terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam membentuk karakter kita. Karena itu, dengan merenungkan nas hari ini, orang percaya dapat memperdalam pemahaman kita akan tanggung jawab rohaniah, memperkuat hubungan dengan Roh Kudus, dan mempersiapkan diri untuk menjalani hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Tidak malu menderita karena Kristus. 2 Timotius 1 ayat 12 berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat nas di atas menunjukkan komitmen Rasul Paulus dalam mengikut Kristus. Apapun yang terjadi dan resiko apapun yang harus ditanggung, Paulus tidak pernah berubah sikap, karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Seperti Pauluskah komitmen kita selama ini? Belum menghadapi aniaya dan penderitaan seperti yang dialami Paulus, kita sudah enggan mengikut Tuhan. Menyediakan sedikit waktu untuk bersaat teduh dan membaca Alkitab kita tidak disiplin dan malas melakukannya. Sedangkan untuk menonton TV atau nongkrong, kita betah berlama-lama. Ketika tertegur oleh firman yang keras kita langsung tersinggung dan ngambek. Dihimbau untuk terlibat dalam pelayanan,
kita sudah menyiapkan 1001 alasan sebagai jurus menghindar. Adalah omong kosong jika kita berkata Kristus yang utama, jika tidak disertai tindakan nyata yang menunjukkan kita mengutamakannya dalam segala hal. Kita masih enggan melepaskan dunia dengan segala kenyamanannya. Tuhan tidak ingin ada ilah lain di hadapannya, sebab hal itu adalah perzinahan rohani. Firman-Nya menegaskan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Kita berpikir jika kita mengikut Dia, perjalanan hidup kita akan enak dan bisa semau kita. Tidak. Ada tanggung jawab besar berada di pundak kita, yaitu pikul salib dan memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia. Karena sebagai orang Kristen kita ini adalah Kristus kecil di bumi, yang artinya kehidupan kita harus benar-benar mencerminkan Kristus. Adalah anugerah dan sukacita tersendiri bila kita dipercaya Tuhan menjadi saksi-saksinya. Inilah yang memacu Paulus tetap setia melayani Tuhan di segala keadaan. Ia tahu penderitaan yang dialaminya tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan kelak. Kepada Timotius, Paulus memberikan motivasi dan semangat untuk terus berjuang memberitakan Injil. Paulus berharap Timotius meneladaninya meskipun menghadapi penderitaan dan cemoohan. Namun semua itu tidak menghentikan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Paulus mengimani, Tuhan bukanlah pecundang atau pengecut yang lari meninggalkan orang-orang yang dipanggilnya. Paulus percaya Tuhan setia menjaga dan memelihara sampai akhir hayat. Paulus percaya tidak akan dipermalukan karena imannya kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus sebagai kekuatan Paulus, sehingga tidak pernah berhenti memenuhi panggilan Tuhan walaupun menghadapi penderitaan. Karena itu, janganlah malu menderita karena Kristus, sebab ketika kita berani menyaksikannya di depan umum, maka Ia pun akan menyaksikan kita di surga kelak. Allah memberikan roh kekuatan, kasih dan penguasaan diri. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Nas hari ini menjadi nasihat bagi Timotius, seorang pemimpin gereja yang masih muda. Nasihat ini didasarkan Paulus dari pengalamannya sendiri. Sebagai seorang rasul, Paulus telah menderita banyak penganiayaan dan tantangan dalam pelayanannya. Dia telah mengalami penindasan, penjara, kekerasan fisik, dan berbagai kesulitan lainnya karena pengabdiannya kepada Kristus. Namun, di tengah-tengah semua pengalaman ini, Paulus mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Dalam konteks surat ini, Paulus ingin memberikan dorongan dan penghiburan kepada Timotius yang mungkin menghadapi tantangan, keraguan, atau ketakutan dalam pelayanannya. Dia mengingatkan Timotius bahwa sebagai anak Allah, mereka memiliki Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Paulus menekankan bahwa Roh Kudus bukanlah roh ketakutan, tetapi sebaliknya, Dia memberikan keberanian dan kekuatan untuk menghadapi segala situasi yang mereka hadapi. Jadi, latar belakang penulis dalam penulisan ayat ini adalah pengalaman pribadi Paulus dalam melayani Kristus dan keyakinannya bahwa kekuatan dan dukungan Roh Kudus akan ada bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Allah. Tujuan Paulus memberikan nasihat ini adalah untuk memberikan dorongan dan penghiburan kepada Timotius, serta pembaca surat ini pada umumnya. Paulus ingin mengingatkan mereka bahwa sebagai anak Allah, mereka tidak perlu hidup dalam ketakutan, kecemasan, atau kelemahan. Sebaliknya, Allah memberikan Roh Kudus kepada mereka, yang memiliki sifat yang berbeda. Dalam ayat ini, penulis ingin menyampaikan 3 hal penting yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Pertama, kita membutuhkan kekuatan,
Roh Kudus memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi tantangan, penganiayaan, dan kesulitan yang mungkin mereka alami dalam hidup dan pelayanan mereka. Penulis ingin meyakinkan Timotius dan pembaca bahwa mereka memiliki sumber kekuatan yang kuat, yang bukan berasal dari diri mereka sendiri, tetapi dari kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Kedua, kita harus memiliki kasih. Roh Kudus juga membangkitkan kasih dalam hidup orang-orang percaya. Kasih ini adalah buah Roh, yang memungkinkan mereka untuk mengasihi sesama dengan kasih yang tulus dan melayani orang lain dengan belas kasihan dan pengertian. Ketiga, kita harus menguasai diri. Roh Kudus juga membantu orang-orang percaya untuk memiliki penguasaan diri. Mereka tidak dikendalikan oleh emosi negatif, impuls, atau keinginan duniawi yang merusak. Sebaliknya, mereka mampu mengendalikan diri mereka sendiri, hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan menjalankan pelayanan mereka dengan bijaksana. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Dari pernyataan Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 7, ada beberapa hal yang dapat direnungkan. Pertama, kita harus meyakini akan hadirnya Roh Kudus. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki hadirat Roh Kudus di dalam kita. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Kita dapat mengandalkan kuasa dan pengaruh Roh Kudus dalam hidup kita. Kedua, kita harus memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Ketika kita menghadapi kesulitan, penganiayaan, atau situasi yang menakutkan, kita tidak perlu takut atau terguncang. Roh Kudus memberikan kekuatan yang melebihi kemampuan kita sendiri, sehingga kita dapat mengatasi apapun yang dihadapi. Ketiga, kita harus punya kasih sebagai hasil dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kasih menjadi salah satu hasilnya. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita dengan kasih yang tulus dan belas kasihan. Kehadiran Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kasih, melayani orang lain, dan memperhatikan kebutuhan mereka. Keempat, kita perlu penguasaan diri yang diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus juga membantu kita untuk memiliki penguasaan diri. Dalam kehidupan yang dipenuhi dengan godaan dan dorongan duniawi, Roh Kudus memungkinkan kita untuk mengendalikan diri kita sendiri. Kita tidak perlu menjadi budak hawa nafsu atau keinginan duniawi, tetapi kita dapat hidup dalam ketaatan kepada Allah dan menjalankan pelayanan kita dengan bijaksana. Dengan merenungkan pernyataan ini, kita dipanggil untuk hidup dalam kekuatan, kasih, dan penguasaan diri yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita dapat mencari bantuannya dalam setiap situasi, menempatkan kepercayaan kita sepenuhnya padanya, dan membiarkannya memimpin hidup kita. Karena itu, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kita dapat hidup dalam kemenangan dan menggambarkan karakter Kristus kepada dunia di sekitar kita. Harta yang paling berharga, pengantar kitab 2 Timotius. Hanya karena anugerah dan firman Rasul Paulus menulis surat 2 Timotius di dalam penjara. Menurut tradisi, beliau dipenjarakan di penjara Mamertin di kota Roma. Berbeda dengan saat ditahan di akhir kisah para rasul. Kali ini, Rasul Paulus dibelenggu seperti seorang penjahat dan menghadapi ancaman hukuman mati. Surat 2 Timotius ini adalah surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sekalipun kondisinya buruk, Rasul Paulus tetap memperhatikan Timotius dan jemaat Efesus yang dilayaninya. Ancaman ajaran sesat yang disebut oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Timotius telah menelan banyak korban. Figelus dan Hermogenes telah meninggalkan Tuhan. Himeneus dan Filetus telah menyimpang dari kebenaran, lalu menyebarkan ajaran sesat, sehingga perkataan mereka bagaikan penyakit kanker yang merusak iman sebagian orang.
Adanya penyesatan dalam jemaat itu membuat Rasul Paulus mengingatkan agar Timotius selalu berpegang pada kebenaran firman Allah yang sungguh berharga itu, sekalipun dia harus menderita atau mati karenanya. Beliau berkeyakinan bahwa firman Allah tidak akan pernah terbelenggu, sekalipun Timotius akan menghadapi banyak orang yang bermain-main dan berpura-pura dengan firman Allah. Namun Timotius yang telah menerima firman dan turut menderita karena firman harus tetap berpaut pada firman yang akan terus memimpin hidupnya. Timotius bahkan harus terus-menerus memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Rasul Paulus memberanikan diri menunjuk dirinya sendiri sebagai teladan bagi Timotius. Apakah surat 2 Timotius ini membuktikan kehebatan Rasul Paulus? Memang, tidak terbantahkan bahwa Rasul Paulus bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Akan tetapi, perlu diingat bahwa yang membuat beliau tetap tegar dan sanggup bertahan adalah anugerah Allah dan keyakinannya pada firman Allah. Baginya, firman Allah itu jauh lebih berharga daripada hidupnya. Penderitaan bersama Kristus membuat beliau sangat memahami isi hati Allah dan tidak bisa berhenti membicarakan firman Allah. Bagaimana dengan Anda? Dengan mencontoh prinsip hidup Rasul Paulus, kita dapat berkata, hari-hari kita tidak pernah sedemikian buruknya, karena selalu ada anugerah dan firman. Sebaliknya, hari-hari kita tidak pernah sedemikian baiknya, sehingga kita tidak membutuhkan anugerah atau firman Allah. Saya sebenarnya tidak senang memakai perhiasan. Akan tetapi, sejak saya menikah, saya tidak pernah melepaskan cincin kawin dari jari manis tangan kiri saya. Beberapa tahun yang lalu, di jari manis tangan kanan saya bertambah sebuah cincin berbatu giok. Beberapa rekan saya mengira bahwa saya sedang mengikuti tren batu-batuan pada masa itu. Tetapi mereka keliru. Cincin tersebut adalah pemberian ibu saya sebelum beliau dipanggil Tuhan. Bila kita menerima sesuatu dari orang yang kita kasihi, apalagi bila yang kita terima itu sangat bernilai, kita pasti akan sangat menghargai, memelihara, dan merawatnya, bukan? Rasul Paulus mengingatkan bahwa Timotius telah mewarisi iman yang tulus ikhlas yang telah lebih dahulu hidup di dalam diri neneknya Lois dan ibunya Eunike. Rasul Paulus juga berpesan agar Timotius memelihara harta yang indah itu karena harta tersebut telah dipercayakan oleh Roh Kudus sendiri. Rasul Paulus mengingatkan Timotius agar jangan sampai melakukan kesalahan fatal seperti yang dilakukan oleh orang-orang seperti Figelus dan Hermogenes yang meninggalkan harta indah yang dikaruniakan Roh Kudus tersebut, melainkan seperti keluarga Onesiforus yang tidak takut dipermalukan karena mereka memahami betapa indahnya harta yang dikaruniakan Roh Kudus tersebut. Dari siapakah Anda mengenal iman Kristen? Apakah dari orang tua Anda, dari suami atau istri Anda, dari anak Anda, dari sahabat Anda, atau dari hamba Tuhan yang melayani di sekolah atau kampus Anda? Ketahuilah bahwa iman Kristen yang Anda percaya itu sebenarnya bukanlah hadiah indah yang berasal dari mereka. Mereka hanyalah alat yang dipakai Roh Kudus untuk menyampaikan Injil kepada diri Anda. Roh Kudus sendirilah yang menganugerahkan hadiah yang indah tersebut kepada diri Anda, sehingga Anda bisa hidup bergaul dengan Allah di dunia ini dan terus disempurnakan, sampai Anda bertemu muka dengan Allah dalam kekekalan. Jangan sampai Anda membuang hadiah yang indah tersebut, sekalipun Anda berada di tengah ancaman kemiskinan atau godaan kekayaan, di bawah tekanan dari penguasa atau godaan untuk berkuasa atau godaan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan Anda. Harta yang indah dari Roh Kudus itu sungguh layak untuk dipertahankan. Panggilan, kasih karunia Allah, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ketika hendak merekrut calon pelayan di dalam gereja, kita kerap mendengar orang mengatakan, "Saya hanya seorang tamatan SD, saya masih hidup dalam kedagingan,
Saya masih muda dan belum berpengalaman, bahkan justru menyarankan agar orang lain saja yang menggantikannya. Perkataan itu mereka sampaikan karena merasa tidak layak, tidak percaya diri, bahkan mungkin takut. Ketidaklayakan dan ketidakpercayaan diri itu bisa menghampiri atau dialami siapa saja. Tidak terkecuali Timotius, anak rohani Paulus yang sangat dikasihinya. Paulus memilih Timotius sebagai rekan sekerjanya untuk memberitakan Injil Allah. Namun, dalam kemudaannya Timotius merasa tidak layak, bahkan merasa takut dan malu untuk ikut dalam pemberitaan Injil. Tentu pada waktu itu tidak mudah menjadi seorang pemberita Injil. Akan ada penangkapan, penganiayaan, dan penderitaan. Untuk itulah Rasul Paulus dalam suratnya ini memberikan penguatan kepada Timotius, bahwa ia telah dipanggil oleh Kristus untuk menjadi rekan sekerjanya. Panggilan ini bukanlah berasal dari manusia, tetapi dari Allah dengan panggilan kudus dan berdasarkan kasih karunia-Nya. Saudaraku, ketika Tuhan memanggil kita menjadi umat-Nya yang kudus, Tuhan juga telah memperlengkapi kita dengan senjata rohani, agar kita dapat menjadi umat yang siap menghadapi berbagai ujian kehidupan ini. Orang-orang yang dipanggil Allah untuk bekerja di ladang-Nya bukan berdasarkan atas apa yang ada pada diri manusia itu, tetapi berdasarkan kasih karunia-Nya sejak sebelum permulaan zaman. Berarti bahwa Allah memiliki otoritas untuk memilih siapapun menjadi alat-Nya. Mari kita berdoa sejenak. Ya Allah Bapa, berikanlah kekuatan kepada kami untuk setia dan taat pada panggilan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kata-kata bijak kita adalah, panggilan Allah adalah kesempatan bagi kita untuk mengabdi dan menjadi rekan sekerjanya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita,
Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.